Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Reiki Nauli Harahap. Dalam hal ini sebagai salah satu dosen di Universitas Tanjung Pura, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Pembangunan Sosial. Jadi pada hari ini saya akan memberikan video terkait dengan proses pembelajaran, khususnya materi dari teori-teori sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam proses pembelajaran ini saya kemudian telah merancang sebuah RPS begitu ya, yang kemudian mencakup beberapa capaian pembelajaran dan juga capaian pembelajaran mata kuliah serta beberapa sub CPMK begitu, yang kemudian pada pertemuan kali ini kita berbicara soal teori feminisme gitu. Nah, di pertemuan kali ini Bapak Ibu, capaian pembelajaran mata kuliah adalah kami berharap bahwa setelah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa mampu untuk menjelaskan, memberikan analisis, memberikan kritik, atau bahkan membandingkan kira-kira bagaimana teori feminis ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian teori feminis ini bisa bermanfaat untuk kita misalnya menganalisis program, melihat kebijakan-kebijakan, atau kemudian melihat sejauh mana praktek-praktek aktivitas-aktivitas di masyarakat itu sudah mendekati kepada konteks keadilan untuk kesetaraan gender. Jadi harapannya dengan mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa bisa menjelaskan atau mampu untuk mendeskripsikan ya secara sederhana kira-kira bagaimana teori feminisme ini sangat bermanfaat untuk mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka saya akan memanfaatkan salah satu media pembelajaran yaitu PowerPoint, kemudian juga dikombinasikan dengan Mentimeter. Mentimeter ini adalah salah satu tools Bapak Ibu yang kemudian dimanfaatkan untuk mengukur atau kemudian memberikan kuis atau melakukan asesmen terhadap peserta kelas begitu, untuk melihat atau mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu atau topik-topik yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas begitu. Dan selama proses perkuliahan saya akan mencoba untuk menerapkan pendekatan student centered learning. Jadi saya mencoba untuk menarik atau mendorong mahasiswa untuk bertanya, kemudian memberikan tanggapan atau memberikan sanggahan, atau bahkan memberikan ide juga antara satu dengan yang lainnya, sehingga kami sebagai dosen dalam hal ini hanya berperan sebagai seorang fasilitator di kelas. Dan di akhir Bapak Ibu sekalian, kami juga akan memberikan penugasan sebagai bentuk tindak lanjut dari proses perkuliahan. Jadi harapannya di pertemuan berikutnya nanti teman-teman mahasiswa itu bisa mengkaitkan kira-kira apakah kemudian ada keterkaitan antara pertemuan pada hari ini dengan pertemuan berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya harap video ini bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun, termasuk bagi saya juga sebagai proses evaluasi terkait dengan metode-metode pembelajaran yang selama ini kami lakukan. Sekian Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, masuk. Nah, teman-teman semua, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan teori feminis. Tapi sebelum kita masuk ke proses perkuliahan, saya minta tolong perwakilan ketua kelas ya, Ragil, untuk memimpin doa kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ragil sudah memimpin pembacaan doa hari ini. Jadi teman-teman, kita kembali ke materi. Nah, di hari ini kita akan mempelajari terkait dengan feminisme kontemporer sebagai salah satu bagian dari teori kritis yang sudah kita sempat bahas di beberapa pertemuan sebelumnya gitu. Jadi harapan nanti dengan mengikuti proses perkuliahan ini, teman-teman semua mulai bisa memahami atau mengkontekstualisasikan kira-kira bagaimana sih sebenarnya teori ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka harapannya nanti setelah teman-teman mengikuti kelas kita, nanti ada beberapa capaian pembelajaran ya yang harus kemudian kita penuhi. Pada dasarnya diharapkan setelah mengikuti kelas hari ini, teman-teman bisa menjelaskan kira-kira bagaimana teori feminis ini bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk mengkritisi kasus-kasus atau fakta-fakta sosial yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa teori ini akan sangat bermanfaat bagi kita nantinya, terutama ketika teman-teman lulus
dan menjadi pengambil kebijakan, menjadi bagian dari pemerintahan atau pembuat program. Supaya apa? Supaya kemudian program-program kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bisa ramah gender begitu, sehingga kemudian bisa memposisikan perempuan sebagai kelompok-kelompok yang terfasilitasi. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya coba ingin melakukan pengayaan kira-kira seberapa jauh pemahaman teman-teman terkait dengan feminisme itu sendiri, karena saya yakin sedikit banyak sudah teman-teman semua sudah pernah mendengar istilah feminis gitu ya, secara mungkin dari media sosial, dari diskusi-diskusi di tongkrongan dan segala macam gitu. Tapi saya coba untuk melakukan penjajakan terlebih dahulu kira-kira seperti apa. Nah, silakan teman-teman lakukan scan barcode, nanti kita akan coba masukkan beberapa kuis lah di dalam sini. Secara sederhana saya sudah bisa menangkap bahwa pada dasarnya teman-teman sudah sedikit banyak memahami apa itu yang dimaksud dengan feminisme begitu. Ada yang mengatakan terkait dengan kesetaraan, ada yang mengatakan gender, ada yang mengatakan soal hak-hak perempuan gitu. Nah, saya akan berikan salah satu contoh sederhana. Saya ingin melihat atau menguji sebenarnya seberapa dekat teman-teman dengan konsep feminisme itu sendiri. Teman-teman yang perempuan pasti kenal ya dengan sosok ini. Tadi siapa namanya? Ruwon apa Rawon? Rawon begitu. Nah, ibaratkan misalnya kita diajak makan oleh Ruwon, makan rawon begitu ya. Nah, kemudian keluar bill atau nota kurang lebih seperti sekian puluh ribu lah gitu. Kalau menurut teman-teman siapa sebenarnya orang yang harus membayar? Cowok. Oh, ada split bill. Ada cowok. Yang cowok-cowok kira-kira bersedia nggak membayar tagihan makanan seperti ini? Bersedia. Karena bertanggung jawab gitu. Gimana? Oh, jadi ngajak duluan, dia yang kemudian bayar begitu ya. Jadi kalau kita balik ke konsep feminisme, ketika kita berbicara soal kesetaraan, berarti hilang dong kata kunci kesetaraan di dalam tadi kasus ini. Jadi siapa yang ngajak, dia yang traktir. Ya, kalau kemudian split bill itu muncul ketika apa? Ketika dua-duanya ngajak. Oh, bayar untuk diri sendiri juga. Tapi ketika tergantung cowoknya. Ya. Gengsi dong kalau gitu. Ya udah, coba kita move ke contoh yang lebih nyata lagi. Menurut teman-teman, apakah kondisi seperti ini ideal? Suami bekerja, ibu menjadi perempuan menjadi ibu rumah tangga? Atau sebenarnya harusnya seperti ini? Suami yang mengurus rumah tangga, kemudian istri yang bekerja? Atau konsep kesetaraan itu memang kita harus berlaku adil. Kalau suami kerja, istri harus bekerja. Nggak boleh. Kira-kira seperti apa? Gimana Ibu Ustazah? Gimana? Harus saling melengkapi sih Pak. Kalau suami bekerja istri bekerja di rumah tangga juga. Jadi kalau misalnya istri kan bukan itu Pak, capek juga kan di rumah tangga, terus anak, masak, apa itu kan sama Pak, sama mengeluarkan tenaga gitu Pak. Jadi boleh sih, kayak misalnya pas istri lagi capek, pas cucian itu belum dicuci gitu, suami harus pulang tuh mungkin sejenak untuk meluangkan waktunya untuk cuci. Terus nanti kalau misalnya paginya suami yang berangkat kerja, boleh istri ini juga untuk menyiapkan makan untuk suaminya kerja gitu Pak. Jadi saling melengkapi ya Pak. Jadi kalau menurut Uud bahwa dalam betul Uud? Betul. Menurut Uud bahwa dalam konteks rumah tangga status perempuan dan laki-laki itu harus kemudian setara, itu didefinisikan sebagai ya saling melengkapi itu tadi sendiri. Sehingga kemudian ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dikerjakan oleh perempuan, contohnya urusan domestik begitu. Tapi kemudian laki-laki pun tetap juga memiliki fungsi atau peran atau kemudian berkesempatan untuk juga mengurusi hal-hal bersifat domestik tadi. Setelah tadi kita melihat beberapa contoh ya, kita berupaya untuk melihat
bagaimana sebenarnya peran, fungsi atau kemudian ya tadi peran dan fungsi dan status juga ya antara laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat secara umum gitu nantinya. Nah, di sederhananya kita bisa melihat bahwa dulu memang banyak sekali filsuf-filsuf itu yang dia yang paling tenar atau paling terkenal itu adalah filsuf-filsuf atau pemikir-pemikir dari golongan laki-laki begitu. Kita tidak tahu mengapa kemudian jarang sekali kita mendengar istilah atau filsuf-filsuf atau pemikir yang dari kelompok perempuan. Apakah memang sebenarnya mereka tidak mampu untuk berpikir kritis, atau kemudian sebenarnya perempuan pada masa itu mereka mampu berpikir kritis, hanya saja lingkungan yang kemudian mendesak mereka untuk lingkungan tidak mensupport mereka untuk menjadi eksis gitu, untuk menjadi seorang filsuf, menjadi seorang pemikir, untuk menyuarakan bahkan untuk menyuarakan pendapatnya sendiri begitu. Nah, kalau kita melihat ada beberapa gelombang teman-teman dalam teori feminis, ada gelombang pertama, kemudian gelombang kedua, gelombang ketiga. Gelombang pertama itu kita berbicara di isu-isu soal politik, kemudian di gelombang kedua itu kita berbicara soal isu-isu di ekonomi. Kemudian di gelombang ketiga itu kita berbicara isu-isu di alienasi di antara perempuan itu sendiri. Nah, kalau kita ke PowerPoint, jadi pada dasarnya di Amerika gitu ya, dulu di wilayah-wilayah Eropa, perempuan itu tidak memiliki hak suara, sehingga kemudian muncul pergerakan atau gerakan sosial bagaimana supaya kemudian perempuan ini memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang kemudian masih pemimpin laki-laki pada waktu itu, supaya kemudian harapannya pemimpin yang mereka pilih adalah pemimpin yang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita masuk ke gelombang kedua, kita berbicara soal bagaimana ternyata setelah pergulatan, bagaimana perempuan terlibat dalam dimensi-dimensi politik tadi, terkait dengan perempuan bisa bersuara. Kemudian kita berbicara soal bagaimana perempuan bisa eksis di wilayah-wilayah ekonomi atau dimensi-dimensi ekonomi. Contohnya di tempat pekerjaan. Gitu. Kita ingin melihat apakah kemudian perempuan itu sebenarnya dia capable gitu untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh suatu peran dalam pekerjaan seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Kita ambil contoh misalnya. Selama ini kita melihat bahwa banyak sekali operator-operator di wilayah tambang itu kan lebih didominasi oleh kelompok laki-laki. Apakah sebenarnya perempuan memang tidak mampu, atau jangan-jangan kondisi lingkungan yang memaksa kemudian ya laki-laki yang dianggap paling capable begitu. Nah, di gelombang yang ketiga teman-teman, gelombang yang terakhir itu adalah kita melihat ternyata setelah perempuan dealing dengan isu-isu politik, kemudian isu-isu ekonomi, muncul perdebatan baru, perdebatan sesama perempuan di kelompok perempuan. Karena kita melihat ternyata ada alienasi atau ada diskriminasi dari perempuan satu ke perempuan lainnya, dari kelompok perempuan satu ke kelompok perempuan lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana contoh nyata di kehidupan tentang feminis di gelombang ketiga, Pak? Menjawab, Pak. Ya, silakan. Mari. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan Tio. Contohnya dari gelombang ketiga itu gimana? Nah, contohnya itu seperti ketika sesama wanita melakukan diskriminasi. Nah, gimana sih contoh kehidupan realitanya? Seperti wanita karir. Nah, dia tuh berkata kepada ibu rumah tangga, kenapa sih sekolah tinggi-tinggi tapi akhirnya hanya jadi ibu rumah tangga? Lalu ibu rumah tangga tidak sependapat dan menjawab, ya dong, kan wanita itu sudah kewajibannya menjaga rumah, mengurus rumah. Jadi emang udah sewajarnya jika wanita tuh hanya menjadi ibu rumah tangga dan berdiam diri di rumah saja gitu. Oke, jadi menurut Marini bahwa kita bisa melihat di kehidupan nyata terjadi pergulatan antara ibu rumah tangga begitu ya dengan kemudian wanita karir yang melihat bahwa masing-masing mereka ini saling melakukan proses alienasi. Wanita karir melihat bahwa ibu rumah tangga tidak melakukan peran apapun, yang kalau kita telusuri sebenarnya ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan domestik yang itu dibebankan kepada perempuan di ibu rumah tangga gitu. Mencuci piring, mengurus anak, sehingga kalau kita melihat ibu rumah tangga itu bekerja 24 jam dalam satu hari begitu ya. Jadi kalau kemudian dalam satu minggu ya 7 kali 24 jam. Sedangkan
hal yang sama juga terjadi kepada wanita karir gitu. Banyak ibu rumah tangga melihat bahwa perempuan-perempuan atau wanita yang bekerja di perkantoran menjadi pegawai itu mereka-mereka yang mengabaikan atau lepas dari tanggung jawab gitu. Tanggung jawab perempuan sebagai seseorang yang merawat keluarga atau kemudian ya memberikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terhadap suami, terhadap anak dan segala macam gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau kita telusuri lebih jauh memang maksud saya adalah feminisme di gelombang ketiga itu tidak lagi berbicara soal perdebatan antara laki-laki dan juga perempuan, tapi sudah masuk ke era bagaimana sesama perempuan ini sudah saling melakukan proses alienasi atau diskriminasi, atau bahkan kita juga bisa menyebutkan bahwa di gelombang ketiga ini banyak sekali muncul istilah-istilah baru terkait dengan feminisme yang kemudian mencoba untuk membenturkan beberapa konsep-konsep baru. Salah satunya adalah terkait dengan ekofeminisme. Jadi ekofeminisme ini adalah bagaimana kita ingin melihat ketidakadilan itu sendiri, kesetaraan itu sendiri juga ternyata dialami oleh lingkungan yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi ekofeminisme ini berbicara soal bagaimana ternyata perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas dalam keseharian yang dilakukan oleh manusia atau individu-individu itu mengakibatkan kerusakan kepada lingkungan. Hal yang sama, nilai yang sama juga diterapkan kepada konsep feminisme di gelombang pertama dan gelombang kedua. Di gelombang pertama dan gelombang kedua kan kita menyebutkan bahwa ternyata banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki yang itu justru mengakibatkan ketertindasan kepada perempuan. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, coba kita melihat gambar berikut ini, satu contoh. Jadi saya coba paparkan salah satu contoh bagaimana ternyata di ibu kota, ya di kota-kota besar begitu ya, pemerintah dalam hal ini sebagai salah satu aktor atau stakeholder mencoba untuk memberikan gerbong khusus wanita gitu kepada konsumen-konsumen KRL, sehingga kemudian harapannya adalah muncul kesetaraan gender atau keadilan gender di sana. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sebenarnya pemberian fasilitas gerbong khusus kepada perempuan ini merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender? Kenapa harus dibedakan antara laki-laki dan kemudian perempuan? Kenapa kalau kita berbicara soal kesetaraan atau keadilan ya sudah kita gabungkan saja antara laki-laki dan perempuan gitu. Ada mungkin yang bisa menjawab? Mungkin mau jawab, ngasih pendapat sih Pak. Menurut Surin sendiri ya, mungkin ini tuh salah satu bentuk untuk kayak seperti yang kita tahu lah ya, kayak banyak sekali kasus di gerbong ataupun kayak di kereta-kereta di mana wanita ini selalu jadi korban pelecehan seksual secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin ini tuh salah satu bentuk pemerintah untuk membantu perempuan ini buat ngejaga diri mereka sendiri gitu loh Pak. Jadi mungkin ini salah satu bentuk program pemerintah yang buat ngelindungin perempuan itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Hurin tadi bahwa pada dasarnya pemberian gerbong khusus perempuan adalah salah satu upaya pemerintah untuk memunculkan praktek-praktek kesetaraan gender gitu. Kita berharap bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti ini, kita ambil contoh misalnya di mall itu sudah ada ruang menyusui bagi ibu-ibu gitu, atau kemudian di bandara juga. Nah, kita berharap bahwa perempuan itu memiliki akses yang luas untuk melakukan peran-peran dia. Dalam hal ini misalnya sebagai ibu, sebagai perempuan yang kemudian harus menyusui atau kemudian mengurus anak. Jadi kita memberikan space atau ruang gitu. Harapannya adalah bahwa dengan pemberian seperti ini gitu, kita bisa berupaya tadi untuk memunculkan atau kemudian mainstreamkan praktek-praktek kesetaraan gender di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kan tetapi teman-teman ternyata ada fenomena menarik bahwa banyak kasus yang menyebutkan gerbong perempuan itu tidak seramah yang dikatakan begitu. Bahwa banyak terjadi juga pelecehan atau bahkan ya banyak perempuan yang tidak begitu senang untuk masuk ke gerbong perempuan kalau dalam konteks KRL. Mereka merasa bahwa di KRL khususnya gerbong perempuan ya mereka harus dealing dengan lebih banyak perempuan. Jadi kalau kita kembali ke teori feminisme gelombang ketiga, di KRL gerbong perempuan inilah terjadi diskriminasi atau alienasi sesama perempuan itu. Ada yang kemudian pura-pura hamil kah? Ada yang kemudian pura-pura, mohon maaf, mungkin mengalami cacatan sehingga kemudian dia harus diberikan priority seat, dikasih tempat duduk segala macam gitu.
Berbeda dengan di gerbong laki-laki. Kalau di gerbong laki-laki ya mereka tinggal datang dan kadang-kadang malah diberikan fasilitas, dikasih tempat duduk tanpa harus meminta begitu. Nah, sebagai akhir penutup kelas ini teman-teman, saya minta saya tunjuk kalau gitu Ezra dan juga Uun ya untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang kita sampaikan saat ini. Baiklah, jadi saya akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari feminisme itu bervariasi tergantung pada perspektif individu masing-masing. Tapi pada umumnya dukungan terhadap hak perempuan dan penolakan terhadap diskriminasi gender dan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan yang masih ada dalam masyarakat. Baik Pak, terima kasih. Ada sedikit kesimpulan yang telah saya ambil dari materi Bapak, bahwasanya feminisme itu sebagai gerakan sosial yang mempunyai tujuan kesetaraan gender. Dalam hal ini, gender menjadi alat analisis yang penting untuk melihat posisi dalam struktur sosial di masyarakat. Gender itu sendiri ini mencakup ekspresi, identitas, dan peran. Begitu Pak kesimpulan yang telah saya berikan kepada Bapak. Terima kasih. Cukup berarti dari Uun ya, dari Ezra juga. Semoga kesimpulan dari teman-teman sebenarnya sudah secara sederhana sudah menggambarkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kalau kita berbicara soal feminisme itu, maka kita berbicara soal ketertindasan teman-teman. Jadi bagaimana kemudian ternyata dulunya ketertindasan itu dialami oleh laki-laki dan oleh perempuan terhadap laki-laki. Tapi kemudian ketertindasan itu kemudian dialami oleh sesama perempuan itu sendiri. Sampai sekarang kita masuk ke era bagaimana kita berbicara soal ketertindasan yang dilakukan oleh masing-masing individu terhadap lingkungan sekitarnya. Atau kemudian lingkungan alam lah, kita bisa ambil contoh begitu. Nah teman-teman, jadi seperti itu terkait dengan proses perkuliahan kita pada hari ini. Kurang lebih terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah hadir. Kemudian juga dinamika kelasnya saya sangat senang. Karena banyak pertanyaan, banyak juga tanggapan dari kawan-kawan sekalian. Saya harap aktivitas kita pada hari ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Nah, sebagai informasi berikut ada beberapa bacaan, terutama Foucault Misal itu berkaitan dengan seks dan kekuasaan. Kita ingin melihat bagaimana ternyata seks itu berpengaruh atau bahkan dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan itu sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, jadi ada tugas begitu yang kemudian harus teman-teman siapkan ya untuk pertemuan minggu depan. Harapannya minggu depan nanti disiapkan. Nanti akan saya coba tanya masing-masing. Kurang lebih saya berharap teman-teman memberikan analisis terkait bagaimana sebenarnya hubungan antara teori feminisme dengan kondisi real di lapangan gitu. Kita melihat bagaimana ternyata ada beberapa kebudayaan yang itu sangat bertolak sekali dengan nilai-nilai yang ingin diusung oleh feminisme, misalnya budaya patriarki gitu. Nah, kita ingin melihat bagaimana teman-teman melakukan proses analisis terhadap isu-isu tersebut. Oke, kawan-kawan sekalian, teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah hadir. Kalau gitu salam sehat, semoga teman-teman sekalian bisa bertemu lagi di pertemuan kelas berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.